warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Untuk guys, PPSB Perkumpulan Tari Tradisional Bali adalah budidaya Fani Sengaja Bali. Saya ingin melihat tanaman. Ini tanaman saya berbuah lebat. Desa Ambengan merupakan desa wisata yang ditetapkan sejak awal tahun 2020, terletak di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, merupakan bagian selatan kabupaten yang mempunyai jarak 7 km dari kota kabupaten. Desa yang memiliki banyak spot wisata menciptakan desa yang asri dan nyaman untuk melepas penat di tengah kesibukan masyarakat Buleleng. Topografi Desa Ambengan terbentang perbukitan, daratan tinggi, lereng gunung, dan bantaran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Hari ini kita akan berkeliling Desa Ambengan karena Desa Ambengan itu desa vanili. Nah ini guys, vanili saya yang ada di rumah sudah mulai berbuah. Namun ini belum cocok dipanen karena masih ada tandanya atau bunga lamanya yang masih belum belum putus, jadi belum layak panen. Oke, mungkin kita akan lanjut. Nanti saya akan perlihatkan di jalan dan saya akan perlihatkan orang-orang yang menanam vanili di Desa Ambengan. Oke, gas! Ini vanilinya di samping rumah, guys. Di sini juga ada. Sudah berbuah ya? Oh ini guys. Dan di sana juga ada. Oke guys, ini adalah vanili yang berapa saja? Berapa kameramen? 4. Oh, ini adalah tempat vanili yang keempat, guys. Setiap halaman rumah? Setiap halaman rumah memiliki kebun vanili walaupun hanya sedikit, tapi tidak menggentarkan Desa Ambengan ini sebagai bukan desa vanili, tapi ini di setiap rumah mempunyai vanili sendiri walaupun hanya satu. Oke. Walaupun hanya satu, tapi kita akan tetap menjadikan desa ini desa vanili, dan bukan karena satu kita gagal menjadikan desa ini vanili. Oke guys, lanjut. Pada di rumahnya Pak Umang, ini juga dia mempunyai vanili. Kita lanjut juga guys. Akan lihat. Oke, Pak Mang sudah berapa lama menanam vanili? 2 tahun. Dua tahunan dah ini. Oke, berarti ini guys usia tanaman vanili ini 2 tahun. Guys. Mang udah ada berbuah? Ada sedikit, baru belajar. Harus belajar sedikit. Yang mana? Sedikit. Yang ini kelihatan yang sebelah sini. Ini di sebelah.
ada sedikit baru belajar. Baru belajar yang sedikit-sedikit. Oke guys, kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Gas. Panelinya silakan yang sudah berbuah. Oke, bagi teman-teman kalau menanam vanili bisa lah agak menyatu ya. Tadi saya hampir jatuh. Oke, dan ini jaraknya cuma beberapa senti, tapi kita harus support guys. Oke, kita langsung ke tempat berikutnya guys. Tunjuk Ini ada tanaman vanili. Makanya saya berani ngomong vanili itu, desa vanili itu memang ada. Ini tepatnya di desa vanili. Yuk. Oke guys, tidak terlepas ya juga dari tempat wisata yang mempunyai tempat wisata ini menanam vanili. Ini ada wisata Taman Pandawa kalian. Guys, kita lanjut lagi guys. Om Santi dong madu. Nanya nanya jangan penutup. Nggak masih kang ngairin video. Ini loh nih. Oh, aja Pak Bapak. Ini kawancing aja. Oke. Ini lagi guys. Ini dia. Guys, tembok rumah tidak menjadi alasan kita nanam vanili. Inilah Ambengan adalah desa vanili. Guys, setiap rumah mengkoleksi tanaman vanili guys. Swastiastu ikut. Swastiastu. Nabi katre. Woi, keren itu joget. Nih mau syuting vanili yuk tuh. Vanili samping rumah. Ambengan adalah desa vanili, dibuktikan dengan semua masyarakatnya menanam vanili di samping rumah guys. Ini buktinya memanfaatkan lahan sempit menjadi lahan produktif. Ya teman-teman, tidak memutuskan niat untuk menjadi petani vanili walaupun lahan sempit. Nah, inilah yang kita ajak teman-teman yang menjadi pencinta penghobi tanaman vanili. Walaupun beliau sudah memiliki kegiatan yang lain, ini samping rumah dimanfaatkan dengan pola sederhana, sudah ada yang berbunga. Oke guys. Memanfaatkan lahan-lahan yang ada di samping rumah biar ada manfaatnya dengan menanam tanaman vanili. Oke. Tidak karena harga mahal Pak Dek ya, karena hobi ya. Ya tentunya itu bukan itu yang semata-mata bukan itu, tapi karena saya punya hobi berkebun gitu, yang paling tidak yang lebih bermanfaat adalah vanili seperti ini. Nah, ruwet nggak atau gimana?
Sebenarnya sih tanam panel ini sebenarnya tidak ruwet gitu ya, tidak susah. Cuman yang penting ketekunan kita bagaimana cara memelihara yang baik itu aja. Oke, gampang Pak Dek ya nanam paneli. Astungkaru. Ya, kita promosikan paneli Ambengan bibit unggul, guys. Ini asal ke panen nih. Oh ya nih. Panennya tetap bulan 5 atau bulan 6. Bang wayah ya. Wayah itu tak lah bukti-bukti bahwa Ambengan layak kita jadikan desa paneli. Kita mampu mencetak grade-grade super karena kita sudah mulai membangun komunitas. Ini guys buktinya paneli kita desa Ambengan, tapi halo Dek. Super dilakukan oleh petani super. Ini guys, kita paneli grade super semua. Ya guys. Oh ini setengah kilo guys. Oke, jarak juga penting para sahabat. Nah ini jaraknya memanfaatkan selah-selah daripada tanaman cengkeh dan lain sebagainya. Oke, next. Nggih, ini satu tandan 1 kilo guys. Guys, hari ini. Inilah paneli-paneli unggul yang masih tersisa di desa Ambengan yang layak kita jadikan bibit sulur paneli lagi guys. Kami tidak hanya sekedar wacana, inilah buktinya. Oke guys, hari ini saya Wayan SW bersama beberapa pencinta penghobi tanaman paneli yang ada di desa Ambengan akan melakukan sharing santai. Karena tahun ini kita pas 1 bulan yang lalu, belum ada 1 bulan, mungkin beberapa minggu yang lalu sudah ada pemilihan raja desa, yaitu di Bali namanya Perbekal. Nah, Perbekal juga mendukung atas apa yang dilakukan oleh warganya untuk menggaungkan bahwa desa Ambengan menjadi desa paneli. Nah, kita tidak mau omong-omong saja untuk bagaimana menjadikan Ambengan menjadi desa paneli. Tentu ini dibutuhkan kebersamaan setiap warganya. Nah, walaupun tidak bisa menanam paneli banyak. Nah, contoh-contoh nanti akan saya ajak teman-teman ke setiap rumah yang ada di desa Ambengan sudah mengkoleksi tanaman paneli. Salah satunya hari ini saya akan sharing santai bersama Pak Kadek. Karena Pak Kadek selagi dia aktif sebagai ketua koperasi Pak Dek ya. Nah, sini Pak Dek. Ketua koperasi dengan pola organik, tanaman paneli ini sudah memasuki usia di 8 tahun. Nah, kurang lebih sudah 4 kali panen. Nah, teman-teman bisa lihat. Tidak dengan kimia pun kita mau membuat produk-produk buah paneli yang unggul seperti ini para sahabat. Nah, ini tadi teman-teman bisa lihat itu ada 1 tandan 1 kilo. Nah, Pak Dek, ini murni Pak Kadek tidak pernah pakai pupuk kimia Pak Dek ya? Enggak, yang alami saja, termasuk organik lah, pupuknya sedikit, tidak banyak lah. Termasuk dari kohe kambing dari rumah Pak Dek ya. Nah, ini Pak Dek mungkin sedikit kita bisa bagikan atas apa yang kita lakukan di desa kita. Semoga juga menjadi contoh-contoh di desa lain. Walaupun desa Ambengan adalah desa yang mungkin kategori desa terpencil, tapi desa Ambengan ini berada di ketinggian MDPL 350 MDPL yang ada di permukaan laut. Ini sangat ideal sekali kita menanam paneli yang konvensional para sahabat. Mungkin teman-teman kita
bapak-bapak kita yang membuat greenhouse juga sangat luar biasa. Di kota pun bisa nanam paneli. Nah, contoh ketika teman-teman yang desanya sama, posisinya sama dengan desa kami di Desa Ambengan, marilah menjadi petani paneli. Tapi dengan satu catatan para sahabat, Anda jangan ambisi nanam paneli. Karena ketika produksi banyak, sudah wajib hukumnya ekonomi adalah harga akan turun. Tapi bagaimana kita terus merawat tanaman paneli kita, walaupun kita nanam hanya beberapa pohon, tapi secara kontinu kita bisa menghasilkan produk daripada paneli itu sendiri, sehingga kita mendapatkan harga yang lebih baik. Nah Pak Dek, dari beberapa tahun Pak Dek menjadi petani paneli di luar dari Pak Dek sebagai aktif sebagai kepala koperasi, tentu walaupun sedikit yang Bapak tanam hasilnya gimana Pak Dek? Ya, astungkare lumayan lah gitu untuk nambah-nambah gitu. Kalau harga kan sampai dengan saat ini masih tetap eksis. Tapi yang terakhir dijual berapa Pak Dek? 200.000? 200.000 per kilo. Nah, itu berarti kalau misalnya contoh kita bisa kasih gambaran kepada petani yang lain yang punya lahan sempit. Kalau contoh misalnya nanam paneli 5 are, kalau kita nanam padi kan mungkin tidak bisa mencukupi untuk kehidupan kita. Berarti ini merupakan solusi Pak Dek ya? Ya, termasuk itu ya, solusi yang bagus untuk meningkatkan ekonomi kan itu ya. Karena kalau tambah penghasilan kita. Nah, artinya kalau misalnya 5 are kita nanam padi misalnya dapat hanya 10 kilo beras dalam hitungan 3 bulan. Tapi kalau ini kita 10 are, wah lumayan Pak Dek ya. Anggap satu pohon ini kita bisa turun ya, jangan banyak-banyak 2 kilo lah Pak Dek ya. 2 kilo kalau harga sekarang kan 200, anggap 400.000 Pak Dek. Punya 100 lumayan ya Pak Dek ya. Oke Pak Kadek, terima kasih atas waktunya hari ini. Mari kita gaungkan bagaimana menjadi pencinta dan hobi. Jangan orientasi pada harga atau harga tinggi kita baru nanam paneli. Marilah kita tekun menjadi petani, karena petani tekun adalah petani yang sukses. Para sahabat dimanapun Anda berada, Wayan Rinaldi SW memberikan informasi tentang budidaya paneli yang seimbang. Kenapa saya bisa katakan yang seimbang? Karena tidak memberikan informasi yang baik-baiknya saja. Kita tahu semua ada terbit matahari, ada tenggelam matahari. Begitu juga kita bergerak di pertanian, ada masa pasang surutnya, kadang harga mahal, kadang harga murah. Maka solusinya teruslah melakukan, karena orang melakukan adalah orang-orang yang akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan. Jangan jadi penonton, karena penonton hanya bisa mengetahui dan membuli orang, bahkan mungkin ada yang baik juga memberi support dan lain sebagainya. Tapi tentunya orang melakukan tidak akan bisa mengikuti orang yang penonton tidak bisa akan mengikuti orang melakukan. Marilah kita belajar kepada orang-orang sukses. Orang sukses butuh proses, karena dengan berproseslah kita mendapatkan inspirasi ilmu dan juga kita akan mendapatkan materi. Karena yang paling hebat untuk mendapatkan uang banyak ataupun uang sedikit, tentu ilmulah yang paling hebat. Kalau uang banyak belum tentu akan mendapatkan uang lebih banyak, tapi kalau ilmu sedikit pun kita bagi, itu akan bisa mendatangkan banyak rezeki termasuk uang. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rinaldi SW yang lainnya. Rahayu Pak Dek. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Rahayu. Kami berdua mengangkat daripada memberdayakan dan mempopulerkan paneli yang ada di desa kami, Desa Ambengan. Saya bersama Pak Gede. Perkenalkan Pak Gede, nama saya Gede Meles. Nah, ini saya kalau kurang lebih beberapa tahun yang lalu mengelihatkan ya, syukur asun karena beliau masih sehat dan di samping rumah seperti teman-teman bisa lihat juga. Terus tekun. Maupun mahal, murah Pak Dea, kita terus kembangkan. Tujuan kita adalah menjadikan Ambengan desa paneli Pak Dea. Ya, bagus. Oke, rahayu.